kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung. Tidak mampu bayar pinjol. Ya, oke, saya paham ketidakmampuan Anda. Karena saya selalu menyampaikan, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjaman online. Sebesar apapun usaha Anda yang Anda hadapi hari ini, lebih besar cara pinjaman online untuk mengambil semua hasil usaha Anda. Maka dari itulah saya menghimbau buat teman-teman semuanya, sesegera mungkin berhentilah untuk membayar pinjol daripada, ingat, daripada gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin saya selalu setiap hari dihujat oleh debt collector karena kata debt collector, sayalah yang mengarahkan orang-orang untuk berhenti bayar pinjol. Padahal kenyataannya adalah orang-orang muncul kepada saya atau masuk kepada channel ini menyatakan sudah tidak mampu bayar lagi dan mereka masih diperalat oleh pinjaman online dengan tekanan diminta untuk gali lubang tutup lubang. Saya hadir di hadapan mereka untuk apa? Membatasi supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang sehingga merugikan mereka untuk jangka panjang. Ini yang saya sampaikan selalu buat teman-teman. Kalau teman-teman bilangin, saya tidak mampu lagi bang, saya tidak sanggup lagi bang, saya sudah capek bang, yang meminta Anda untuk membayar siapa? Tidak ada. Debt collector cuman. Debt collector apa tujuan dia untuk meminta? Untuk mereka mendapat gaji juga. Mereka dapat tagihan, mereka dapat bonus. Ya kan? Kita gimana? Ada apa tidak uang kita? Kalau hanya kita membayar pinjol, memaksakan diri membayar untuk gali lubang tutup lubang, buat apa? Yang pada akhirnya semua yang kita gali akan berada di titik di mana kita tidak mampu lagi. Ya, Anda gali lubang hari ini, oke. Untuk menutupi satu aplikasi butuh 2 aplikasi. Menutupi 2 aplikasi butuh 4 aplikasi. Menutupi 4 aplikasi butuh 8 aplikasi. Akan ada masanya aplikasi yang Anda incar tidak akan mencairkan lagi. Akhirnya apa? Anda akan berada di titik di mana Anda tidak mampu bayar. Anda mau galbay hari ini dengan 1 atau 2 aplikasi, atau Anda mau galbay besok dengan jumlah 12 atau puluhan aplikasi. Ya, tentukan sama teman-teman semuanya. Sudah cukup rasa saya. Kalau memang ada resiko yang kita dapatkan apa? BI checking. Oke. Ambil resiko ini sisi positifnya. Jangan Anda mengambil resiko dari pinjol itu sisi negatifnya. BI checking banyak sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Kita terbebas dari riba. Kita tidak perlu bergantung dengan yang namanya hutang. Jadi tidak ada kita dikejar-kejar oleh tagihan. Ya kan? Kita tidak diburu setiap saat dan makan pun enak, kita tidak dibatasi. Buat apa duit banyak kalau hutang Anda ada di mana-mana? Ya, mendingan nggak usah sama sekali. Bagus itu kalau nama Anda masuk BI checking, kemungkinan besar kalaupun ada nawaitu atau niat Anda untuk meminjam lagi, itu tidak cair lagi. Ada saatnya kita memacu kemampuan kita, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Ada saatnya kita menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Percaya dengan hal itu. Anda ingat gak? Sebelum Android keluar, ya, emang ada pinjaman online? Gak ada. Pinjaman online beriringan dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang setiap saat hampir puluhan jam setiap hari kita tidak terlepas dari handphone kita. Dan ini dimanfaatkan oleh pinjaman online. Ya, kita selalu terpedaya dengan kemudahan. Belanja dari rumah, mendapatkan limit, mendapatkan segala macam. Kita tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan. Inilah akibat dari kecerobohan. Ya, makanya saya bilangin, ambil sisi positif dari resiko galbay ini. Dengan Anda galbay, dengan Anda tidak bayar lagi pinjol, tidak lagi gali lubang tutup lubang, dengan begitu nama Anda masuk ke dalam fintech data center atau nama Anda masuk ke dalam blacklist. Kedepannya Anda lebih bisa mengasah kemampuan Anda bahwasannya Anda adalah mental pengusaha. Kalau mental pengusaha, dia tidak takut dan dia tidak bergantung pada modal-modal yang diberikan oleh bank. Ya kan, oleh leasing. Mereka tidak peduli. Mereka hanya percaya kemampuan dia pasti bisa mendapatkan modal itu. Ya, dan kita, kalau nama kita sudah masuk ke BI checking, kita juga bisa ngerem apa yang kita inginkan. Ya, kalau nama Anda tidak masuk BI checking, nama Anda bagus, Anda nggak bisa rem sama sekali. Apa yang Anda inginkan akan Anda wujudkan. Kejamnya, handphone pun dikredit. Ya, kejamnya, handphone dikredit. Apa sih handphone itu? Ya kan, hanya sebatas komunikasi. Handphone murah, handphone mahal, sama aja.
Handphone yang paling termurah pun Anda beli sama aja, bisa juga telepon, bisa juga SMS, bisa juga WA. Kan sama aja. Karena kita menginginkan nawaitu kita, menuruti semua keinginan kita, ya sudah, akhirnya apa? Terjebaklah di dalam dunia hutang. Oke, buat teman-teman semuanya, ini please banget. Gak ada yang perlu Anda takutin. Kalau memang menyatakan tidak mampu, oke. Ya kan, apa risiko terberatnya bang? Sudah saya jelaskan, BI checking. BI checking gak perlu kita takuti. BI checking nggak perlu kita cemasi. Justru yang paling cemas soal BI checking ini adalah pihak bank, pihak leasing. Ini yang paling khawatir soal BI checking, bukan Anda yang khawatir soal BI checking. Ya, kenapa bank dan leasing harus khawatir dengan BI checking ini? Karena mengingat banyaknya minat orang-orang terhadap pay letter. Banyaknya minat orang-orang terhadap pinjaman online. Akhirnya apa? Berdampak buruk. Akan ada masanya orang-orang telat bayar, akan ada masanya orang-orang galbay dan tidak mampu bayar. Namanya tercatat di BI checking. Kalau nama-nama orang sudah tercatat di BI checking, setengah masyarakat Indonesia namanya sudah buruk di BI checking gara-gara pinjol.